Pemirsa, Pengadilan Negeri Cikarang kelas 2 menggusur 27 bidang tanah di perumahan klaster Setia Mekar Residence 2 di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 30 Januari 2025. Dalam pelaksanaannya, pengadilan mengeksekusi tanah ruko dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi. Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 25 Maret 1997. Padahal para penghuni klaster Setia Mekar Residence 2 mengaku telah memiliki sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Untuk membahas duduk perkara dan bagaimana penggusuran tetap dilakukan sementara warga mengaku memiliki sertifikat hak milik, kita sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama yang pertama adalah Iwan Nurdin, Majelis Pakar KPA, dan juga Dadan Suharmawijaya, anggota Ombudsman. Selamat malam Pak Iwan, selamat malam Pak Dadan. Selamat malam Mbak Tasya. Iya, terima kasih sudah bergabung dengan kami di NTV Prime. Tapi sebelum kita mulai perbincangan pada sore hari ini, Bapak-Bapak, kita akan simak informasi berikut ini. Sejumlah warga penghuni perumahan klaster Setia Mekar Residence Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan perlawanan saat rumahnya akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi. Aksi saling dorong massa dengan polisi pun tak terhindarkan saat jurusita akan melakukan eksekusi lahan. Akibat adanya penolakan dari penghuni klaster, eksekusi lahan berjalan alot hingga berlangsung pada malam hari. Menurut Humas Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, pengadilan melakukan eksekusi putusan nomor 128, eksekusi delegasi pengosongan terkait sertifikat hak milik. Pada amar putusan pengadilan, warga yang memiliki surat sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Sementara itu luas lahan yang dieksekusi sebanyak 33 hektar. Eksekusi delegasi pengosongan ya terkait sertifikat hak milik nomor 325 itu aja sih. Terkait yang pihak-pihaknya tadi udah saya berikan tadi amar putusan, jadi supaya jangan salah nanti terkait lampiran atau pihak-pihaknya. Bang, ini kan mereka pemilik rumah ini kan banyak yang punya sertifikat, Bang. Hah? Pemilik rumah ini kan banyak punya sertifikatnya. Ya, itu tadi di amar putusan itu. Jadi sertifikat lain itu sudah menyatakan tidak berkekuatan hukum lagi. Usai eksekusi dilakukan, jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi langsung memasang pagar serta plang di objek lahan yang dimenangkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Raffi Al-Ghifari, jurnalis NTV melaporkan. Ya, pemirsa, kita akan langsung berdiskusi dengan narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom untuk membahas kasus ini. Saya ke Pak Iwan terlebih dahulu ya Pak Iwan. Pak Iwan, ini kan putusan PN Bekasi pada 25 Maret 97, kemudian eksekusinya baru terjadi hari ini. Kalau kita hitung-hitung ada 28 tahun. Nah, komentar Anda sendiri terhadap kasus ini seperti apa Pak Iwan? Yang pertama tentu saya prihatin sekali ya dengan para korban yang digusur hari ini, dan tentu mereka merasakan satu keperihan yang nggak bisa kita perkirakan ya. Yang kedua terkait dengan bagaimana perlindungan hak milik di Indonesia ini, yang bisa saja dihilangkan meskipun melalui putusan pengadilan, dan putusan pengadilan itu telah diputus beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, persoalannya pertama adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan sertifikat resmi, kemudian sertifikat tersebut juga dinyatakan oleh BPN sah sertifikatnya, dan tidak ada perlindungan sedikit pun. Nah, ini sebenarnya ada satu hal yang kita sebut dengan warga yang beretikat baik membeli sebuah bidang tanah, kemudian dengan cara-cara yang baik, dan tidak mendapatkan perlindungan. Meskipun ya putusan pengadilannya menyatakan bahwa mereka mendapatkan hak atas tanah tersebut atas satu peristiwa hukum yang lainnya. Nah, ada dua yang harus kita pisahkan. Yang pertama itu
tentu yang harus bertanggung jawab seharusnya orang yang menjual kepada masyarakat. Dan ini harusnya menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Ya, orang-orang yang menjual barang yang mungkin kekuatan hukumnya lemah, mungkin berunsur tindak pidana dan lain sebagainya, itu bagaimana mendapatkan perlakuan ketika dinyatakan bahwa mereka mendapatkan satu hal yang tidak berkekuatan hukum. Ini satu hal. Yang kedua, soal di BPN sendiri. Ketika BPN menyatakan sertifikat itu sah, sertifikat itu tetap berlaku, dan mereka membeli, tentu kan ada verifikasi ya. Verifikasi di akta notarisnya, verifikasi di BPN bahwa barang yang mereka beli tersebut itu memang tidak sedang bersengketa di pengadilan, tidak diagunkan dan lain sebagainya. Ini adalah satu hal yang menyedihkan, kenapa masyarakat bisa dibenarkan membeli tanpa informasi yang penuh sehingga orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa menjualnya. Nah, pada peristiwa ini bagaimana perlindungan terhadap korban? Jadi sesungguhnya eksekusi semacam ini itu bisa diselesaikan ketika peristiwa maladministrasinya itu diperiksa, juga tindakan-tindakan pidananya juga diperiksa secara bersamaan, karena ini korbannya masyarakat ya. Oke, baik. Itu. Baik, kita akan bahas lebih detail lagi nanti satu persatu, tapi sudah cukup dibahas dengan cukup detail oleh Pak Iwan tentang apa saja kesalahan atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini. Kita nanti juga akan berbincang langsung dengan warga korban penggusuran dan kuasa hukum, tapi saya ke Pak Dadan terlebih dahulu untuk komentarnya dari sisi Ombudsman. Sejauh mana Ombudsman mengetahui tentang kasus ini, Pak Dadan? Ya, kasus ini tidak jadi laporan di Ombudsman khususnya di bidang agraria pertanahan ya. Iya. Karena pertama memang Ombudsman sebagai lembaga non pro justisia gitu, ini berbeda dengan penanganan kasus di pengadilan. Bahkan tidak boleh tumpang tindih. Artinya ketika ada sebuah kasus ya, khusus misalkan terkait dengan agraria pertanahan ini, ketika sudah masuk ke pengadilan, memang Ombudsman tidak boleh turut campur di dalam substansi dari putusan pengadilannya, gitu ya. Baik. Nah, namun demikian ya, kita berbicara tidak pada kasus ini semata, gitu ya. Ada hal lain yang memang perlu diperhatikan, gitu loh. Dalam hal ini tadi Pak Iwan menyampaikan untuk kasus-kasus agraria pertanahan ketika ada sertifikat ya, sertifikat ganda tumpang tindih atau bagaimana gitu ya, itu kan dalam jangka waktu yang 5 tahun itu masih bisa dikoreksi oleh internal investigasi di kantor pertanahan sendiri gitu ya. Tetapi lewat itu memang harus di pengadilan. Nah, cuma yang jadi persoalan ini di pengadilan ini banyak kasus-kasus yang ternyata putusannya berbeda-beda. Nah, ini kita bicara secara umum ya. Memang sebuah putusan pengadilan ya, khusus untuk kasus sengketa, saya kira memang ini harus sampai pada puncak proses ya. Artinya semua upaya hukum sudah ditempuh gitu ya. Baru memang dinyatakan bisa dieksekusi atau hasil putusannya seperti apa. Nah, saya terkait dengan kasus ini memang karena tidak menjadi laporan di kami, ini agak aneh juga ya. Putusan sudah sekian lama gitu, baru eksekusi sekarang, tapi di antara jeda waktu itu ada upaya hukum apa yang dilakukan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Ketika tidak ada upaya hukum memang ya wajar ketika ada eksekusi dilakukan setelah sekian lama. Tapi yang jadi persoalan ya ternyata ada fakta-fakta di lapangan bahwa ternyata warga gitu yang menjadi pihak yang pemegang sertifikat yang digusur ini, yang dinyatakan sertifikatnya batal, ternyata tidak dimintai keterangan dan sebagainya di dalam proses hukum. Nah, ini kan menjadi bukti baru sebetulnya masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan di antara jeda waktu itu. Tapi kok tidak dilakukan, ini jadi bahan kejanggalan juga. Kenapa tidak melakukan upaya hukum itu? Mungkin itu tanggapan saya. Oke, baik Pak Dadan, kita akan langsung tanyakan nanti di segmen selanjutnya bersama dengan warga yang menjadi korban penggusuran. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.